Terkadang kita merasa tak. Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tema kita hari ini adalah banyak tantangan terus berkarya. Bacaan firman diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, patah arang adalah istilah yang kita gunakan untuk menyebut seseorang yang tidak bersemangat lagi, bahkan tidak mempunyai semangat hidup. Biasanya mereka tidak mempunyai pegangan hidup yang kuat. Sebaliknya ada orang yang memiliki dorongan yang begitu besar sehingga tidak peduli terhadap tantangan dan rintangan yang dihadapi untuk menjalani kehidupan. Kita akan menemui salah seorang di antaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat itu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan keluar dari kota Yeriko. Di antara banyak orang yang menyertainya, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. Mari kita perhatikan hal-hal yang baik yang dilakukan orang buta ini. Di ayat 46 sampai 48 dikatakan, lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Dia adalah Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa itu ada Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sebagai seorang yang buta, Bartimeus tidak dapat bebas bergerak. Apalagi kedatangan Yesus di mana-mana selalu menimbulkan kerumunan banyak. Karena setiap orang yang ingin mendekat, yang ingin melihat apa yang dikerjakan Yesus dan ingin mendengar apa yang didengarnya. Dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk mendekati Yesus, maka satu-satunya yang bisa dilakukan Bartimeus adalah berteriak-teriak. Di sini kita bisa melihat bahwa Bartimeus adalah pribadi yang patah menyerah. Memang pada waktu itu banyak orang menyuruhnya supaya diam. Namun Bartimeus tidak putus asa. Ia tetap berseru. Bahkan Alkitab mencatat bahwa teriakannya semakin keras. Ayat 48 mengatakan bahwa Bartimeus berteriak semakin keras, "Anak Daud, kasihinilah aku." Teguran orang banyak supaya ia diam tidak dihiraukannya. Bartimeus hanya punya satu tujuan, yaitu bertemu Yesus. Akhirnya usahanya membuahkan hasil. Yesus berkenan menanggapi seruan Bartimeus dengan menyuruh orang memanggilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu kejadian yang menarik di sini. Ketika Bartimeus tahu Yesus memanggilnya, tanpa berpikir panjang, ia langsung menanggalkan jubahnya. Jubah yang ia gunakan untuk tidur, untuk melindungi diri dari panas dan hujan. Dan jubah yang digunakan untuk mengumpulkan makanan dan sedekah dari orang-orang. Dan segera pula ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini menunjukkan betapa Bartimeus sangat percaya hanya Yesus yang bisa menolongnya untuk sembuh. Ada satu hal istimewa yang kita dapatkan dari Bartimeus.
meskipun ia buta, tapi itu tidak menjadi hal baginya untuk mendapat pertolongan dari Yesus. Dan kita tahu bahwa usahanya berhasil. Usahanya Yesus menyembuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari baca firman ini dapat dikatakan bahwa Bartimius sangat percaya kepada Yesus. Tapi kemudian pertanyaannya, dari mana asalnya percaya dalam diri Bartimius itu? Saya percaya bahwa percayaan Bartimius itu muncul karena ia mendengar tentang Yesus. Kita perlu mengingat perkataan Paulus kepada jemaat di Roma bahwa iman atau kepercayaan timbul karena pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kepercayaannya kepada Yesus, Bartimius memiliki pengharapan besar untuk mendapat kesembuhan. Ia terus berusaha bersungguh-sungguh memanggil Yesus tanpa menghiraukan teguran orang banyak, sampai akhirnya ia memperoleh kesembuhan. Di sini memang tidak disebutkan bahwa Bartimius bersyukur atau berterima kasih, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa ada ucapan syukur dari Bartimius, yaitu yang melalui tindakannya mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seekor burung elang dapat terbang tinggi dan lebih cepat bukan karena ia mengikuti arah angin, tapi justru karena ia melawan arah angin. Ternyata tepan angin dari arah depannya justru mengangkat badannya untuk tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan bila ia sudah terbang, dia akan terus bergerak maju. Demikian juga dengan kehidupan iman orang percaya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mundur ketika menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Kita juga tidak boleh tergoda oleh godaan duniawi yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan kita. Kita sudah belajar dari Bartimius yang tidak patah semangat ketika orang-orang menyuruhnya diam. Kita juga harus tetap semangat dan tidak putus asa ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih, kehidupan saat ini semakin tidak mudah. Kondisi perekonomian yang sudah sulit dalam tahun-tahun belakang ini menjadi semakin menekan setelah pandemi COVID-19 disebar di seluruh dunia. Tidak serba dibatasi dalam melakukan segala pekerjaan dan kegiatan kita. Banyak orang yang sudah bosan dengan segala pembatasan yang dibuat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melanggar pembatasan atau aturan kesehatan, karena kita jenuh menjalani aktivitas sehari-hari. Kita perlu sabar dan tekun berdoa dalam kesesakan kita saat ini. Tentunya kita semua percaya akan kekuasaan Tuhan. Mari kita terus bertahan dalam setiap kondisi yang harus kita jalani. Biarpun banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan walaupun orang-orang di sekitar kita sepertinya tidak mendukung, tetaplah kita fokus pada Tuhan Yesus. Tetaplah kita berseru kepadanya, memohon pertolongan tanpa henti. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan sambil terus maju, pantang menyerah dalam setiap karya kita. Tuhan memberkati. Amin.